Kalau Yesus masih ada bagimu, engkau tidak akan pernah gentar. Kita perlu percaya dan semakin yakin Yesus tetap menjadi kekuatan kita. Cinta Tuhan itu tidak boleh kabur dari kita. Ya, diturunkan kepada anak-anak kita semua, dan itu membuat berkat yang dahsyat dalam dunia ini. Biarlah terangmu bercahaya. Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa terang ini menjadi kekuatan untuk kita dan memulai kehidupan kita dan bahkan membangkitkan sikap moral kita ini. Kalau terang itu ada pada hidup kita, kita tetap sabar hidup ini. Anda tidak akan bisa menyembunyikan terang itu kecuali Anda memang sengaja menjauhi terang itu. Terima kasih Bapak, berfirmanlah bagi kami, mengurapi setiap perkataan kami semua yang kami dengar, dan apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami mohon tuntunanmu menolong kami, dan bahkan kekuatan Roh Kudus itulah yang membangkitkan semangat kami untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah bagi kami siap mendengar perkataanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkaulah juru selamat pembela hidup yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan memberi kesempatan yang sungguh-sungguh bahagia bagi kita bersama. Saya ucapkan selamat Natal bagi jemaat GSYS. Selamat Natal. Natal itu merupakan bagian yang sangat-sangat menyenangkan. Sepanjang tahun kita sedih, susah, sukar dalam pergumulan, tapi Natal itu menghibur hati kita. Ya, Natal menyegarkan hati kita. Sebab apa? Yesus lahir, memberi damai sejahtera, memberi kekuatan, dan memberi pertolongan buat kita. Haleluya. Siapa di sini yang yakin Yesus masih ada bagimu? Angkat tangan. Yesus masih ada bagimu. Dan kalau Yesus masih ada bagimu, engkau tidak akan pernah gentar. Kita perlu percaya dan semakin yakin Yesus tetap menjadi kekuatan kita. Haleluya. Nah, saya tetap bersyukur karena menceritakan keluarga Pak Samuel Gunawan, anaknya Michael, Andrew, Timothy, semuanya diberkati Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ya, Pak Samuel Gunawan, papahnya juga jadi pendeta, emaknya itu juga menjadi promotor untuk dapat mencari jiwa ke sini sana. Saya mengenal beliau ini bukan 1-2 hari, tapi sudah puluhan tahun. Ya, puji nama Tuhan. Dan memang perkembangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dan pelayanan kita itu menjadi tanda yang dahsyat. Nah, perkembangan apapun yang kita lewati, jatuh bangun, susah, sukar, ya, dan bahkan berkat air mata, semuanya kita lewati dengan syukur. Kuat doa. Ini keluarga kuat doa. Dan kita perlu belajar berdoa. Semua kita perlu kuat doa. Papa saya juga pendeta, saya pendeta, anak saya juga pendeta. Dan semua ini merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita. Haleluya. Kalau dulu saya ingat itu maknya, ya, kalau sekarang ini makco ya, buat Andrew, buat Michael ya, itu maknya begitu semangat sekali. Ya, belajar Alkitab itu tekun sekali. Termasuk papanya, mertuanya, Ibu Lani. Ya, tekun sekali. Ya, sampai akhirnya pelayanan pun ikut bersama-sama melayani. Saya pernah main trompet bersama dengan beliau. Sampai saya merasa, waduh, kita ini sudah sampai tua. Satu hari saya lihat beliau main cuma selofon saja. Ya, kadang-kadang dia main saksofon, kadang-kadang main trompet, dia main selofon itu, ting-tung, 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 seperti itu. Saya bilang, tetap semangatmu gak berubah. Cinta Tuhan itu tidak boleh kabur dari kita. Ya, diturunkan kepada anak-anak kita semua, dan itu membuat berkat yang dahsyat dalam dunia ini. Contoh.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita contoh yang baik. Ya, contoh yang baik supaya kita benar diberkati oleh Tuhan. Keturunan kita juga diberkati oleh Tuhan. Ya, siapa yang mau keturunannya diberkati Tuhan, angkat tangan. Ini cuma sedikit. Yang di depan saja, yang di belakang mau nggak diberkati Tuhan? Haleluya. Kalau kita diberkati Tuhan, setan mau menghambat bagaimanapun, berkat itu tetap tembus. Ya, bagaimanapun halangannya sulit, Tuhan tetap berkati itu semua. Ya, dan itu membuat kita tetap percaya Tuhan itu dahsyat bagi kita. Nah, pada pagi hari ini atau pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema ringkas. Biarlah terangmu bercahaya. Terangmu bercahaya. Dalam Mazmur 148 ayat yang ketiga mengatakan, pujilah dia, hai matahari dan bulan, pujilah dia, hai segala bintang terang. Amsal 4:18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Matius 5:14, kamulah adalah terang dunia. Kota yang telah terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Tuhan memberkati pembacaan kita dalam ayat-ayat ini, memberikan kita suatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita tahu. Dalam bahasa aslinya, penelitian bagaimanapun menggambarkan bahwa terang itu sesuatu yang tidak dapat dihambat, tidak dapat ditutup, tidak dapat disembunyikan. Terang itu harus tetap bercahaya, dan terang itu menjadi sorot sesuatu yang dahsyat dan membuat manusia dapat berkarya, dapat berbuat sesuatu. Sebab itu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia ciptakan terang ada, matahari, bulan, bintang, supaya semuanya bisa hidup. Tanpa terang tidak bisa hidup. Ada terang bisa hidup. Dengan adanya terang itu membuat kita dapat menikmati sesuatu yang dahsyat. Anda kalau tahu-tahu lampu PLN ini padam, kita bisa bicara apa? Semua pasti bilang, "Hu." Ya kan? Tapi kalau itu nyala lagi, hidup lagi PLN-nya, "Ha." Hu dan ha, bedanya begitu. Nah, kalau Anda melihat itu padam, terang itu padam, hu. Di Cina membuat matahari buatan. Supaya apa? Pada waktu malam tetap bisa bekerja. Makanya orang Cina itu terkenal 24 jam kerja tanpa tidur. Tidur pun di atas gantungan listrik yang tinggi. Makan di sana. Dia kerjakan semua supaya selesai proyeknya. Cari apa? Cari uang, cari kehidupan. Tetapi kalau tidak ada terang, tidak bisa berkarya. Nah, Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa terang ini menjadi kekuatan untuk kita dan memulai kehidupan kita, dan bahkan membangkitkan sikap moral kita ini. Sikap moral kita ini, sikap spiritual kita ini terbangkitkan karena apa? Terang itu akan mengolah pola berpikir kita. Dengan adanya terang itu mengolah cara kita memilah, memikir, meneliti, mendalami. Kalau tidak ada terang, tidak ada orang yang bisa memilah. Hanya tunggu inspirasi buatan aja. Saya ingat itu seorang pengarang lagu, dia buta, tapi ribuan lagu-lagu rohani diciptakan tanpa bisa melihat terang. Karena apa? Dia tunggu inspirasi dari Tuhan. Makanya ketika kita melihat terang, mari kita berkarya. Di samping itu Tuhan pun akan menginspirasikan bagi kita dengan lipat ganda
Dan itu menjadi berkat yang tidak pernah terputus. Orang yang dalam keadaan buta saja kepingin melihat, apalagi kita melihat. Ada satu orang pemudi, dia umur 20 tahun. Dia pergi ke dokter, lalu dia mencoba memeriksakan matanya karena ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata dokter memberikan obat tetes, dan obat tetes itu mulai mengaburkan. Mengaburkan dan mengaburkan dan mengaburkan sampai akhirnya tidak bisa melihat apa-apa. Pedih hatinya. Dia berteriak, Tuhan, kenapa ini terjadi buat saya? Aku kepingin melihat terang. Haleluya. Saudara, pada waktu saya mengadakan pembinaan secara khusus bagi pelayan-pelayan Tuhan, pemudi ini terlibat di dalamnya. Dan mereka bersama saudara-saudaranya, ini semua keluarga cinta Tuhan. Pertanyaan lagi, mengapa ini bisa terjadi dalam rumah tangga orang yang percaya? Pertanyaannya begitu. Saya susah menjawab. Saya mengatakan, doamu itu doa yang Tuhan dengar. Tapi Tuhan pasti akan pakai hidupmu untuk pelayan, menjadi pelayan Tuhan yang dahsyat. Dan hari ini dia menjadi gembala jemaat. Ya, jadi gembala jemaat. Dalam kebutaannya itu, dia bukan tidak bisa membaca Alkitab, dia dengar Alkitab, banyak dengar Alkitab. Anda lihat YouVersion itu bisa menggunakan Alkitab, itu bisa dibacakan, bisa didengarkan juga kan, bisa dibunyikan. Dia dengar itu setiap hari, dengar itu tiap hari, dengar tiap hari, dan dia menyampaikan firman Tuhan. Jemaat yang ikut dia tidak sedikit, saudara, cukup banyak. Bahkan banyak visi-visi yang tidak tertanam dalam pikiran manusia yang melihat, itu ditanamkan dalam hidup orang ini. Dia jadi berkat. Oleh sebab itu kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan semuanya ini terang supaya kita dapat sadar. Ya, apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang terang itu menjadi contoh yang tepat bagi kita untuk mengerti. Dalam Matius 5 ayat yang ke-15 dan 16, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Di bawah gantang itu di bawah rantang itu ya. Merantang ini bicara makanan. Ada orang cuma cari terang untuk makan saja. Makanya orang bangun pagi kerja, cari makan, cari makan, cari makan. Saya ketemu sama satu anak, tak tanyai, papamu kemana? Cari makan. Cari makan di mana? Ya cari makan. Dia tidak bisa jawab. Cari makan, apa itu cari makan? Di rumah mama tidak sedia makan. Mama sedia makan, tapi papa pergi cari makan. Makan kerja, saudara. Iya kan? Bekerja. Terang tidak bisa ditutup dengan gantang. Kalau Anda punya terang, jangan cuma konsen saja cari makan. Perhatikan itu. Kalau konsen cuma cari makan, Anda kehilangan banyak dalam hidup. Ya, dalam ayat itu pun melanjutkan, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang itu harus bercahaya dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Keluarga itu sebuah tempat sosialis yang sangat kecil sekali, diciptakan Tuhan untuk kita, supaya kita mengerti di dalamnya ini harus ada terang. Di dalamnya ada terang. Suami mengerti terang, istri mengerti terang, anak mengerti terang, belajar pegang itu terang dalam hidup mereka, dan membuat terang ini tetap semakin bercahaya. Oh, dahsyat sekali, saudara. Kalau kita tahu terang itu ada di dalam rumah, dan semua itu bisa melihat dan dapat mengerjakan dengan baik. Lalu ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini luar biasa ini ayat ini ya. Supaya orang lihat, Anda tidak perlu show off,
Tapi itu otomatis dalam kehidupan kita itu akan nampak dan orang akan membaca, oh ini dia punya terang benar dalam kehidupan. Lewat mana? Satu hal yang sangat penting, jadi orang Kristen itu punyailah senyum ini loh. Ya, saudara bisa bersenyum? Halo? Bisa bersenyum? Noleh kanan kiri, tunjukkan gigimu, senyum. Saya tadi keluar di sana, saya tunggu duduk di luar, semua masuk mukanya panjang. Cari parkir sudah susah, saudara. Di dalam gereja, haleluya, puji Tuhan, muka senyum, keluar rumah. Dengan kata lain ngomong, mau apa lu? Orang jangan ditantang-tantang, saudara. Saya pergi ke Jakarta itu gereja besar-besar banyak sekali itu di sana. Pulang itu antri parkir keluar, saudara. Mobil dengan mobil itu bisa serempetan, langsung turun, langsung gebukan. Padahal di dalam haleluya, haleluya. Bagaimana? Makanya kalau terang itu ada pada hidup kita, kita tetap sabar hidup ini. Wajahnya itu sumringah, ceria, menyenangkan. Jangan cuma kalau ketemu pendeta, oh ya Pak, ya Pak. Haleluya. Bukan. Tapi situasinya itu terjadi dalam kehidupan kita terus. Ya. Terjadi dalam kehidupan kita terus. Satu hari itu saya makan di sebuah restoran, lah saya duduk makan. Ini bapak sama anaknya ribut, anaknya sampai marah, ambil gelas mau siram bapaknya. Terus bapaknya noleh saya cuma ketawa nih. Langsung dia tutup mulut, tidak ngomong apa-apa. Anaknya langsung lihat saya juga. Saya bilang ya. Lalu saya mendekat. Saya bilang, problem itu cukup taruh di rumah. Jangan dibawa kemana-mana. Punyai hati yang dapat mengampuni. Kamu diberkati. Jalan saya tuh. Terus tanya, Bapak pendeta? Ya. Boleh saya berdoa buat kamu? Boleh saya berdoa buat kamu? Oh silakan. Kita doa. Dua-dua nangis, saudara. Langsung sembuh. Anda bayangkan anak mau nyiram teh itu sebotol apa segelas itu buat bapaknya begini, marah. Gimana? Ya kan? Berarti apa? Kalau kamu punya terang dalam hidup, wajahmu ceria, terangmu itu bercahaya di depan orang. Ya. Kalau terang ini bercahaya di depan orang, siapa yang dimuliakan? Bapamu di sorga yang dimuliakan. Waktu saya doakan mereka, mereka menangis berdua, bilang Tuhan ampuni semua. Bawa mereka dalam jalan yang Tuhan tetapkan untuk mengikuti jejakmu. Nggak tahu ngomong-ngomong dia itu dari agama yang lain, saudara. Backgroundnya itu agama yang lain. Terus tanya, Bapak pendeta di mana? Bapak pendeta di mana? Saya bilang, saya pendeta, ya memang pendeta, saya pendeta di mana-mana ini. Ya, kesini ya khotbah, di GSJ juga khotbah, ya kan? Dan di mana-mana juga khotbah kok. Saya bilang, pendeta di mana-mana tuh. Tapi yakin Tuhan menolong kamu. Yakin Tuhan menolong kamu. Kamu nggak punya gereja. Kalau mau tak tunjuki gereja, datanglah GSJ. Nah, kan gitu ya. Setengah promosi kan juga boleh kan. Lah iya, makanya saudara juga gitu sama. Kalau terangmu bercahaya, engkau jadi kesaksian. Itu. Saudara tahu 9 tahun yang lalu itu saya tuh sakit itu. 9 tahun yang lalu itu kalau dikatakan 10 tahun yang lalu, saya sering waktu di Grand City itu sering khotbah di sana itu. Pernah 4 kali khotbah di situ, pernah 3 kali khotbah di situ. Oh, selesai keluar masuk, selesai keluar masuk, keluar. Wah,
seperti itu, cepat sekali. Ini kan masih ada span waktu, ya kan? Masih bisa minum kopi, minum teh. Sana tidak bisa. Begitu amin langsung keluar, amin langsung keluar. Dia bilang, puji Tuhan Pak Samuel. Kalau Pak Samuel gini 20 tahun, mungkin Pak Samuel lebih tua dari saya nanti. Ya, tapi mungkin berubah sekarang, ya kan? Nah dulu GSJS juga dikata-katakan orang, apa itu gereja 1 jam saja? Saya bilang ya enggak apa-apa kan, mau gereja setengah jam saja ngapain kamu ribut? Itu prinsip saya. Bilang enggak apa-apa. Tapi waktu corona, enggak ada gereja lebih dari 1 jam. Betul ya? 1 jam saja. Makanya saudara setialah di GSJS. Amin. Itu. Ini sudah dapat visi Tuhan lebih jauh sebelum GSJS. Nah, waktu saya sakit itu, saudara, ini masih nyetir mobil, masih khotbah, masih bisa. Waduh, tahu-tahu saya diberitahu sama jemaat, lalu bilang, ini loh, bibirmu kok biru. Bilang, bibir kok biru, kenapa? Sungguhan kamu itu ngomongnya bener. Oh iya, sungguhan. Saudara tahu, saya cuma minum antangin, pikirnya apa ya, loro apa ya, awak gedeng ini kok loro ya, gak iso mesti ya toh. Kalau badan besar kayak tank gitu kan gak sakit ya. Kecuali tank itu dibom kan gitu ya. Nah itu, kalau badan gede bisa kuat kan gitu. Nah, oh ini sakit loh, sakit, waduh. Loh sakitnya kok yang di belakang kok gak enak gitu loh. Kok rasanya mau burping terus, mau gelegean itu loh ya. Maaf ya. Oh kok seperti itu terus. Sakit enggak, pergelegean aja. Terus kok kedinginan, sampai baju tumpuk 3. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi, terjadilah. Siang jam 2, saya telepon adik saya. Lalu saya bilang, wah ayo wes, ayo pergi rumah sakit. Ditaruh dia di USADA. Begitu masuk di situ langsung dokter periksa semua. Oh ini darah tinggi, gula, kolesterol tinggi semua. Waduh, saya bilang iki ketepaan periksa di sini nih, kok jadi gini nih? Ya opo iki. Nah, terus akhirnya disuruh nginep besok pagi di scan bukan sini, tapi scan di sini. Berarti jantung. Saya tanya, dok, ya apa hasilnya? Oh, enggak apa-apa. Loh, kok semakin hari kok semakin enggak enak. Napasnya seperti itu. Terus dokter cuma kasih obat-obat aja. Obat enggak cocok sama lambung. Makanya perut saya ini gede. Terus akhirnya dikasih tahu, udah pulang wae. Loh, sakit kok pulang ya apa toh? Pulang. Teman saya dari Kalimantan telepon. Kamu nanti tak masuk di RSPAD. Ya, rumah sakit tentara. Udahlah, tak jemput ke sana nanti. Saya tunggu seminggu 2 minggu gak teko-teko. Repot. Semakin gak enak. Tapi teman saya satunya lagi bilang, hari ini kamu siap, besok pagi naik pesawat, saya siapkan ambulan jemput kamu langsung ke rumah sakit. Saya pergi itu juga bingung mau ya apa. Terus didampingi dengan dokter. Kalau pesawat naik ini tekanannya kan berubah kan, supaya jantungnya ini tahu tekanannya berapa, diukur terus sampai di atas, diukur terus. Saya bilang, dok, ojo nemen-nemen pak dok, ngukuri terus didelokno wong isin aku. Loh, itu harus. Dan nanti kalau pecah di dalam, nek pecah ya berangkat toh dok. Nah ya, seperti itu. Tapi akhirnya turun dengan selamat. Masuk rumah sakit di Medistra Jakarta. Di situ saya tinggal di situ 2 bulan. Ya, selama 2 bulan itu saya merasakan seperti tidak terjadi apa-apa, tapi itu apa-apa.
Begitu datang, besoknya langsung dikatakan sama dokternya yang mau operasi, kamu ya operasi ya besok ya. Loh, ini operasi apa toh? Loh, jantungmu tuh buntu, tahu nggak? Loh, memang buntu, tahu aku buntu, ambekannya susah. Nah terus akhirnya dilihatkan ini loh gambarnya, ini buntu, di sini buntu semua, dan ini tidak bisa tembus, hanya 30% sampai jantung itu membesar, seperti itu. Nah, terus akhirnya baru saya nurut, saya bilang terserah dok mau diapakan, terserah. Masuk operasi itu 4 jam, sadar, mau ditusuk jarum dari bawah enggak bisa, akhirnya dapat dari tangan tembus ke sini. Nah, itu baru dimasukkan ring jantung di situ. Dikerjai pertama itu yang 3, yang ini. Selama 3 itu dikerjai, hatiku ini debar-debar. Ya apa ya? Ini hidup apa enggak ini? Hidup apa enggak ini? Mau terakhir dilempari besi, blek, hilang, saya enggak tahu. Terus balik lagi. Terus tanya, dok, tadi hilang, sekarang kok enggak lagi? Oh enggak apa-apa, masih untung benangnya sih durung putus. Wah, ini dianggap layangan ya. Terus taruh di ICU, semalam. Di ICU semalam, saudara tahu, saya ditaruh di pojok sendiri. Yang pojok ini sebelah saya ini semua sampai pojok sana, itu orang baru operasi semua. Yang paling pojok sendiri juga operasi sama dengan saya. Sama. Dan sebelum saya operasi itu diberitahu dengan teman saya di sana, itu dokter yang mengoperasi di sana itu, dia mengoperasi orang, 1 dipompakan, 2 dimekarkan itu pembuluh darah, 3 lagi 4 teplos langsung, hitungannya cuma detik. Anaknya di luar nangis semua. Waktu saya lewat, dengar loh, kok nangis sih, bakal aku ditangisi gitu. Nah, tapi saya taruh di pojok. Saya bilang, Tuhan tolong dilihatkan itu meternya jantung itu, ya, tensinya jangan kurang dari 40. Kalau turun sampai 40, di bawah 40, selamat jalan. Diingatkan sama dokter jaga seperti itu. Kamu bel supaya ada orang yang jaga, perhatikan. Saya perhatikan di situ, saudara, luar biasa itu, enggak tidur semalam. Coba lihat, 43. Press lagi, lihat lagi, 44. Oh, terima kasih Tuhan, naik didik. Press lagi, turun 42. Loh. Sampai pagi baru mulai bisa 50, 49, 50, 51. Terus akhirnya saya dibawa ke kamar. Dibilang jangan bangun, tidur terus, bangun, tidur lagi, tidur, bangun lagi, tidur lagi. Kayak nyanyi-nyanyi Mbak Surip, saudara. Seperti itu. Tapi saya berdoa, Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan lewatkan ini semua. Dalam 2 bulan itu saya turun 20 kilo. Wah, luar biasa. Duduk di kursi roda 6 bulan, tidak khotbah selama 2 tahun. Makanya dengan dia saya putus, nggak kontak. Pak Sam juga nggak tahu kalau saya sakit, tapi saya tetap berdoa, Tuhan karuniamu dahsyat dan membuat saya bisa kuat sampai hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampai di seluruh Indonesia ini sudah jalan sampai di Morotai, naik speed. Pendeta di sana bilang, Om habis operasi, jantungnya nanti bagaimana? Kalau Om kolaps di sini, saya bilang kalau saya kolaps di situ lempar ke laut. Yunus saja dilempar ke laut sampai ke darat, kamu jangan khawatir. Nah itu, lempar ke laut. Ternyata waktu saya ke sana, ya memang ada pertemuan arus, karena ada biasa kan
lompat. Tapi Tuhan bawa saya dengan aman. Pulang sampai hari ini ketemu saudara kan? Ya, kemurahan Tuhan dahsyat. Ya, makanya ketika kita punya terang itu akan membuat kita tetap menikmati bahagia yang dahsyat dari Tuhan. Ada 3 hal ringkas. Pertama, terang itu mempresentasikan hubungan kita dengan Kristus. Bagaimana engkau kontak dengan Kristus? Anda tidak akan bisa menyembunyikan terang itu, kecuali Anda memang sengaja menjauhi terang itu. Terang itu bisa kita singkirkan. Bagaimana? Contohnya saja, kalau memang misalnya kita harus menegur dan bisa menegur, jangan berdiam. Ketika engkau berdiam, itu terangmu padam. Bukan hanya itu saja. Ketika kita melihat orang banyak berkumpul untuk melakukan sesuatu yang menolak pengertian firman Tuhan dan bahkan melawan kebenaran, kita ikut campur. Oh ya. Makanya saya menghadapi banyak persoalan itu, saya tidak mau seperti itu, saudara. Menolak ini, menolak itu, enggak. Ada waktunya kita melihat Tuhan akan berkarya lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya tidak gegabah. Bahkan kalau kita mulai mencoba untuk denying, menyangkali terang itu. Menyangkali terang itu sendiri. Kalau terang itu bercahaya, engkau menyangkali terang itu bercahaya, gak bisa. Jangan, ikuti terang itu. Atau juga membiarkan dosa berkarya dalam hidup ini. Pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, perbuatan kita, ini perlu kita perhatikan baik-baik dalam hidup. Supaya apa? Jangan sampai terangmu itu diredupkan. Ya, bukan hanya itu saja. Ketika Anda benar-benar tahu bagaimana untuk dapat mewujudkan terang itu kepada orang lain, tapi Anda tidak menggunakan kesempatan itu. Ya, gunakan kesempatan itu, cerita kepada orang lain. Dalam Markus 4 ayat 21, Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Taruh di atas kaki Dian. Pelita ini bicara, kalau dalam tabernakel itu bicara tentang pelita emas. Ya, 60 talenta 60 talenta menjadi satu pelita yang begitu cahaya untuk menerangi seluruh ruangan itu, ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan membuat kita dapat menikmati benar ketika kita belajar tahu ketika Tuhan ingin supaya hubungan kita dengan Kristus itu tetap terjalin, tetap bersekutu, tetap kuat. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat firman yang kita baca. Makanya kalau pagi jangan kopi nomor 1. Ini nomor 1. Ya. Jangan bingung kopi nomor 1. Ini nomor 1. Tidak peduli laki atau perempuan, semua kita sama. Cari firman, ini nomor 1. Ya. Saya bangun itu jam 3, setengah 4. Kadang-kadang jam 4 sudah bangun. Pertama saya langsung dengarkan YouVersion itu. Baca di situ, dengarkan, baca. Alkitabnya ayatnya itu jalan satu-satu. Jalan satu-satu. Baca. Setelah itu saya baru berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ya. Pesan Tuhan tiap hari itu bagi kita selalu baru, selalu ada, dan selalu terus berbunyi. Jangan sampai kita tidak mendengar. Dengar. Baca, dengar. Kalau Anda baca, Anda punya kekuatan. Anda pegang itu kekuatan. Dalam pekerjaanmu, dalam pergaulanmu, dalam semua ucapan pembicaraanmu, firman itu akan menandai hidupmu. Makanya perlu baca firman Tuhan setiap hari, dengar firman Tuhan. Ya, yang kedua,
Terang dapat mempresentasikan bagaimana kita memberi efek kepada orang lain, pengaruh untuk orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya bersaksi cerita sedikit dengan orang langsung nebak, Pak Pendeta ya? Saya bilang iya. Terus kenapa? Salah? Oh enggak. Saya mau kepingin dengar lagi, saya ceritai lagi. Saudara tahu dari situ pembicaraan itu, 8 orang dalam keluarga minta langsung segera dibaptis. Coba, ini loh perkataan ini perlu kita punya. Supaya apa? Dari situ akan membangun pemberitaan kita tidak salah. Anda akan mempresentasikan terang itu kepada orang lain. Lah bagaimana kalau kita cepat berpuas diri? Apa yang kita capai dalam kehidupan bukan apa-apa artinya. Jangan sampai ada kebencian dalam hati. Anda pernah disakiti orang? Pernah dicaci maki orang? Pernah ditusuk dari belakang? Waduh, itu bukan apa-apa. Saya itu dibunyikan macam-macam, dibilang apa macam-macam. Walah, saya bilang ya sudahlah, itu kan mulut dia, bukan mulut saya. Ya kan? Itu mulutnya orang itu. Disyukuri, terima kasih. Kalau ada itu berarti masih ada kesempatan bagi kita bersaksi. Tunjukkan sesuatu. Ya, orang itu ketemu saya mukanya pahit. Tapi muka saya tetap seger aja. Ya, merasa bahagia, tidak ada sesuatu hambatan buat saya dengan dia. Tapi dia punya satu ganjelan yang besar buat saya. Oh, tidak apa-apa. Tapi dari situlah Tuhan melakukan berkat yang dahsyat. Akhirnya apa? Kita bisa bersahabat kembali. Loh ini loh. Ya, makanya ketika kita merasa benci itu menutup. Orang yang keras kepala juga sama. Atau ketidaktaatan dapat menghalangi terang Tuhan untuk bersinar melalui Anda kepada orang lain. Bisa. Makanya jangan sampai itu orang yang suka ngotot-ngototan itu loh ya. Bener ya. Saya ini kalau debat teologi saya suka ya. Sampai saya pernah ngomong-ngomong sama Pastor Michael itu waktu di Jakarta. Ya, diskusi saya tahu. You just stand on the fence. Ya. Kamu cuma gantung aja di pagar. Hati-hati loh. Kamu pagar, kamu kecantol, nggak bisa turun, kamu jungkel. Punyai kaki yang benar. Lo langsung dia bilang, ini sejarah, ini sejarah. Iya, sejarah. Tapi kamu harus tahu, kakimu berdiri di mana. Nah, nggak bisa menggantungkan diri kita kepada ajaran-ajaran tertentu. Tapi pegang firman ini menjadi kekuatan kita untuk melakukan hal yang lebih menyenangkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, terang juga dapat mempresentasikan bagaimana pertumbuhan, sejauh mana pengenalan kita kepada Kristus. Hanya ketika kita mempraktekkan ajaran Kristus, kita akan memahami dan melihat lebih banyak kebenaran itu tercipta dalam hidup. Ajaran Kristus dengar, perhatikan. Dia ngajar apa? Kemarin saya lihat di sini diajari tentang 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Hukum Taurat keras, tapi Yesus mengasihi dan mengampuni. Pegang ajaran itu, tapi jangan biasakan dalam dosamu. Dia mengampuni, membukakan jalan. Dia memang ada bagi kita, tapi kebenaran itu sudah jelas. Tetapi kemampuan kita untuk memahami kebenaran itu sesungguhnya kadang-kadang masih tidak sempurna. Kita perlu menyempurnakan ini. Perlu berlatih untuk terus mendengar. Supaya apa? Ketika Anda mendengar perkataan itu dan Anda diberi kekuatan baru, Anda punya pengubahan-pengubahan yang sangat dahsyat yang tidak pernah engkau sangka dalam pikiranmu. Yakobus 1:22-25 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Anda lihat itu mata najwa.
Pak Ganjar suruh lihat cermin, ya kan? Terus Pak Prabowo suruh lihat cermin, ya. Pak Anies suruh lihat cermin, tiga-tiga suruh lihat cermin. Maksudnya apa? Tidak terbaca kan? Semua bingung. Saya ngajar, para mahasiswa saya, selalu saya mengajar, kalau mengajar homiletika, saya taruh kaca, sebelum kamu bacakan ayat untuk orang lain, sebelum kamu berkhotbah untuk orang lain, kamu khotbah di depan kaca untuk dirimu sendiri. Itu yang sukar, saudara. Anda mau ketawa, Anda mau marah, Anda mau apa, mau ngomong orang, mau berbicara bagaimana, itu lihat. Nah, sama dengan kondisi ini. Ketika kita mau jadi terang yang bercahaya di tengah yang gelap dunia, nah, cahaya ini perlu kita refleksi dulu dalam hidup ini. Ya. Supaya apa? Kita mampu untuk menyampaikan itu orang lain. Ya. Dalam ayat 23 itu jelas melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika orang hanya mendengar, tidak melakukan, dia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ayat 24, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya yakin ibu-ibu tidak lupa itu. Ya, pagi-pagi langsung lihat kaca, taruh bedak. Walaupun matanya tertutup, dia masih bisa melakukan itu. Setelah dilihat, nah, oh, dicocokkan lagi. Satu waktu saya lihat ada satu ibu datang ke gereja, ya, dia lupa itu. Memang susah, saudara. Tuhan sudah ciptakan baik-baik, tapi untuk ibu-ibu itu selalu ditolak. Alisnya itu dicukur terus. Dia nulis lagi alis. Betul enggak? Tuhan juga bikin susah, ya kan? Nah, terus ini ibu ini datang ke gereja, dia lupa, ini alisnya sudah dicoret begini, keringetan, terus dia usap-usap gini. Sampai di gereja, sak garis foto. Saya bilang, tante tolong pergi ke kamar mandi dulu itu, cek itu, lihat itu. Sebelum orang lihat loh tante, ayo cepetan tante. Loh, apa? Loh, itu loh, tante. Ini loh, sak garis. Lalu diambil tutup kertas, tutup, sambil jalan masuk. Lalu keluar itu diperbaiki lagi. Makanya Tuhan sudah menciptakan baik-baik, jangan dipotong, saudara ya. Jangan digondol ya. Memang untuk ibu-ibu itu susah itu. Dan ibu-ibu ini sangat pengingat untuk segala sesuatu. Nah, ini Tuhan mau supaya kita tahu ini semua terjadi. Kalau kita melihat cermin, kita tahu rupa kita bagaimana. Lalu ayat 25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ayat ini bilang apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Coba baca sama-sama. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia oleh perbuatanmu sendiri. Tidak nunggu perbuatan orang lain. Tidak tangan Tuhan yang turun, tapi dari dirimu sendiri. Makanya ini penting ya untuk kita ingat. Dia berbahagia oleh perbuatannya sendiri. Yang terakhir, Yesus itu terang. Yesus itu terang. Dia pencipta kehidupan ini dan kehidupannya membawa terang bagi umat manusia. Kalau Yesus itu terang, perhatikan, dalam terangnya kita melihat diri kita sebagaimana adanya. Siapa kita? Kita sebagai orang yang berdosa. Kita orang yang buntu jalan. Kita orang yang terhilang. Yesus datang bagimu. Ketika kita mengikut Yesus, Sang Terang Sejati, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan dan kita tidak akan jatuh bangun dalam dosa. Makanya masih ada Yesus. Dia mengampuni dosamu. Dia melepaskan engkau. Dan engkau menjadi ciptaan yang baru dalam tangannya.
Dia menyingkirkan kegelapan dosa dari hidupmu. Terang yang kita punya itu hanya merefleksikan terang Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan, dialah sumber terang itu. Aku hanya hambanya. Aku hanya refleksinya yang memancarkan. Yesus itu terang sejati. Tetapi jangan sampai kita memilih dan memantulkan cahaya yang lain. Cahaya Kristus itu pantulkan lewat dirimu. Kita jangan menampilkan diri kita sebagai terang orang lain. Tampilkan dirimu jadi terang Kristus yang bercahaya di tengah dunia ini. Tetaplah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang gelap. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.